Halo teman-teman, perkenalkan saya Meliana Susanti Juwita, mahasiswi dari Universitas Katolik Atmajaya. Saya dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Angkatan 2022. Pada video ini, saya akan membahas mengenai permasalahan perkawinan dan keluarga. Selamat menonton. Membahas lebih dalam mengenai perkawinan. Yang pertama itu, apakah perkawinan itu? Perkawinan itu adalah pribadi yang menjadi satu daging. Itu terdapat dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 24. Selanjutnya adalah tujuan dari perkawinan tersebut. Mungkin dari bagian sebanyak orang menganggap bahwa tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan dari pasangan dan memiliki anak. Tentunya tujuan dari perkawinan itu adalah bukannya kebahagiaan atau memiliki anak. Tapi dalam ajaran gereja, melalui Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 Section 1, gereja dengan tegas dan jelas merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah kebaikan pasangan atau suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Kata yang dipakai untuk menunjuk tiga hal ini adalah arah yang sesuai atau pas dengan sifat khas kodrat perkawinan. Tujuan itu tidak hanya tidak sesuai atau tidak cocok, tetapi tidak dapat dimiliki persekutuan lain kecuali perkawinan. Selain itu, tujuan itu bukan sesuatu yang berasal dari luar dan ditambahkan pada perkawinan. Tujuan itu telah ada dan menjadi bagian dari perkawinan itu. Tujuan itu ada bersamaan dengan terjadinya perkawinan. Ketiga tujuan itu satu dan tidak terpisahkan. Tujuan perkawinan yang disebut pertama adalah kebaikan pasangan atau suami istri. Kebaikan yang dimaksud meliputi dan melebihi berbagai hal yang disebut kesejahteraan, yang artinya tidak hanya dan tidak terbatas pada terpenuhinya kebutuhan akan materi yang pada umumnya misalnya berupa makanan, minuman, tempat tinggal atau pakaian, tapi juga harus dipenuhi adalah kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual yang berupa kata-kata, sikap, dan tindakan yang menguatkan, menyemangati, dan menghiburkan. Kebaikan itu tidak diarahkan bukan kepada diri sendiri, tetapi pasangan. Tujuannya bukan agar saya baik, tetapi terutama pasanganku baik. Tujuan yang kedua dari perkawinan ini adalah kelahiran. Kelahiran yang terjadi setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan menyatukan diri dalam persekutuan atau membentuk keluarga baru. Kelahiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tujuan pertama, karena merupakan konsekuensi logis yang mengikutinya. Pasangan yang menjadi satu daging umumnya akan menghadirkan manusia baru. Saya membahas mengenai dua tujuan perkawinan ini tadi, yaitu yang pertama pasangan suami istri, kebaikan pasangan suami istri, dan juga yang kedua itu mengenai kelahiran. Saya memilih membahas dua dari tujuan perkawinan ini karena saya melihat permasalahan perkawinan dalam keluarga saya, yaitu dari kedua orang tua saya, dimana ketika saya masih ada dalam kandungan, mama saya waktu itu mungkin usia kandungannya 2 bulan, dan kedua orang tua saya memiliki permasalahan dari perkawinan yang mungkin pada saat itu karena bapak saya pergi merantau dan keluar kota, dan ada isu-isu di kampung yang mengatakan bahwa bapak saya dengan wanita lain di kota tersebut, sehingga membuat mama saya yang pada saat itu sedang hamil merasa tertekan, kecewa, dan juga marah. Dan itu yang membuat mama saya memikirkan bahwa dia akan menggugurkan anaknya yang dalam kandungan. Itu ada dalam pikiran dia pada saat itu. Tetapi pada saat itu mama saya tidak merasa dan merasakan dia akan
menggugurkan anak ini dan dia akan kembali kepada kedua orang tuanya jika isu itu akan benar terjadinya, dan dia akan membawa anak sulungnya kembali ke keluarganya dan juga membesarkan anak sulungnya tersebut dan anak yang dalam kandungannya. Dia berpikir bahwa saya akan menggugurkan anak ini dan saya akan kembali kepada keluarga saya. Waktu itu mama saya mengurungkan niatnya untuk menggugurkan anaknya, tetapi dia mengunjungi bapak saya di kota tersebut. Dan sampai di kota itu isu-isu yang terjadi di kampung itu sebenarnya tidak terjadi gitu. Dan pada akhirnya saya lahir di kota tersebut dan sampai di umur 5 bulan. Dan umur 5 bulan itu mama saya kembali ke kampung dan bapak saya kembali bekerja di kota tersebut. Saya mengambil kesimpulan dari cerita permasalahan perkawinan dari kedua orang tua saya ini, yang mungkin juga terjadi, dan jika memang pada waktu itu tidak akan terjadi, mama saya tidak memikirkan kebaikan dari mereka berdua untuk keberlangsungan hidup perkawinan mereka, mungkin saja saya tidak ada sampai saat ini. Tetapi dari kedua dari tujuan perkawinan ini, saya melihat kesimpulan bahwa untuk menjaga kebaikan perkawinan dari kedua orang tua saya, mama saya mungkin lebih mengurungkan niatnya, tetapi dia melihat kebaikan dan juga kehadiran anak yang ada dalam kandungan sebagai manusia baru dalam keluarganya. Dan dari situ saya mengambil bahwa pentingnya kebaikan pasangan terutama, dan juga kehadiran manusia baru dalam keluarga yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan kebaikan pasangan dan juga tujuan perkawinan mereka. Dan dari sini saya bisa melihat bahwa kebaikan pasangan kedua orang tua saya dan juga kehadiran dan kelahiran sangat penting.